dengan saya Meisada di Suryakanta. Hari ini Suryakanta akan memberikan informasi yang menarik dan unik di Yogyakarta dan sekitarnya. Nah pemirsa, jika kita berlibur ke Yogyakarta tidak lengkap rasanya jika kita tidak naik andong. Andong atau delman, siapa sih yang tidak kenal dengan transportasi ini? Di Bantul masih ada bengkel andong yang masih eksis dan sudah berdiri sejak lama. Sekarang saya ingin naik andong untuk menikmati liburan di Yogyakarta. Nah pemirsa, Malioboro adalah ikon wisata favorit jika kita berkunjung ke Yogyakarta. Selain itu, Yogyakarta juga terkenal dengan pantainya. Di Kabupaten Gunung Kidul ada salah satu pantai yang unik yang memiliki sejarah serta nilai toleransi. Seperti apa informasinya? Yuk kita saksikan bersama. Andong. Ya, siapa yang tak kenal dengan kendaraan satu ini? Andong sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu. Gunanya adalah untuk alat transportasi Raja-Raja Mataram. Karena memiliki nilai yang tinggi serta berwibawa. Dulu hanya raja yang boleh menggunakan kendaraan ini. Beda halnya dengan masyarakat biasa zaman dahulu. Mereka hanya diperbolehkan menggunakan gerobak sapi atau dokar. Andong merupakan kendaraan tradisional. Meskipun kendaraan tradisional, Andong memiliki bengkel layaknya kendaraan umum lainnya. Dan onderdil Andong dibuat secara manual menggunakan tangan. Penasaran? Mari ikuti. Salah satu bengkel Andong terkenal di Yogyakarta adalah bengkel Andong milik Mbah Sumiran. Dan saat ini dilanjutkan oleh anaknya Widi yang berada di Gesikan, Sidomoyo, Sleman, Yogyakarta. Bengkel ini sudah ada sejak tahun 1960-an. Di sini semua pembuatan onderdilnya dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan. Nah pemirsa, setelah tadi saya membantu melakukan pemasangan roda bagian depan. Kali ini saya membantu pemasangan roda bagian belakang. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikuti. Proses pembuatan andong memakan waktu yang cukup lama. Satu andong bisa selesai dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Dan tergantung tingkat kesulitan arsitektur ataupun kesulitan dengan bahan baku yang diminta oleh pelanggan. Bahan baku utama pembuatan andong atau kereta kencana ini menggunakan kayu jati. Dan untuk pernya sendiri saat ini Pak Widi mengaku kesulitan mendapatkannya. Bahan yang sulit sekarang saya dapatkan tuh kayak as dan per. Untuk mengatasi kesulitan itu, untuk saat ini saya membuat dari per mobil, Mas. Bengkel andong ini sudah melayani pembeli dari berbagai kota hingga mancanegara. Dan mendapat pesanan dari tokoh-tokoh ternama seperti sutradara film Hanung Bramantyo dan juga Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Harga satu andong berkisar dari 50 juta hingga 160 juta, tergantung tingkat kesulitan saat proses pembuatan andong. Pantai yang berjarak kurang lebih 5 km dari Masjid Aulia ini berada di Desa Kanigoro, Kecamatan Satosari, Gunung Kidul, Yogyakarta,
memiliki sebuah keunikan, di mana di sini terdapat 4 tempat peribadatan seperti agama Islam, Hindu, hingga ada aliran kepercayaan kejawen dan kejawan. Pantai yang berjarak 45 km dari kota Yogyakarta ini cukup memiliki pemandangan serta spot foto yang indah untuk memikat masyarakat datang kembali ke tempat ini. Di balik keindahannya, pantai ini memiliki sejarah serta kehidupan yang sangat indah. Nama Pantai Ngombaran berasal dari kata bakar, dari upacara muksa yang dilakukan oleh Prabu Brawijaya V yang membakar diri sekitar alas hutan pantai. Ya pemirsa, di Pantai Ngombaran sendiri terdapat musola, di mana musola ini cukup unik, berada di tepi pantai dan menghadap ke pantai selatan. Dan juga terdapat alasnya dari pasir. Meskipun sudah terbangun masjid yang berada di depan pintu masuk Pantai Ngombaran, masjid ini masih digunakan dalam upacara-upacara tertentu seperti saat air pasang dan pada hari Jumat Kliwon. Berjalan beberapa langkah dari musola terdapat ngarso dalem yang hanya dikhususkan pada hari-hari tertentu dan untuk abdi dalem Keraton Yogyakarta. Kita tidak jauh dari ngarso dalem dan tepat berada di atas musola terdapat tempat peribadatan umat Hindu yaitu pura. Pura di Pantai Ngombaran sendiri didirikan pada tahun 2003 dan sekarang masih dalam tahap perbaikan. Didirikannya pura sendiri di Pantai Ngombaran karena di sini terdapat titelasan dari Prabu Brawijaya V. Pembangunan pura diawali pada tahun 1981. Umat Hindu napak tilas perjalanan Prabu Brawijaya V sehingga masyarakat mendirikan pelinggi di Pantai Ngombaran sebagai bukti muksa dari Prabu Brawijaya V. Pembangunan pura sendiri mulai besar-besaran pada tahun 2013 dan sekarang dalam tahap perbaikan. Ya pemirsa, tidak jauh dari ngarso dalem, tepatnya di sini di atasnya terdapat kejawen, di mana pintu masuknya sangat unik yaitu gapura seperti ada di Bali. Namun di sini juga terdapat berbagai arca-arca yang memiliki arti dari sifat-sifat kita. Keunikan serta kespesialan pantai inilah yang tidak dimiliki oleh pantai lain yang memiliki sejarah terhadap agama yang ada di Indonesia. Khususnya karena warga situ 90% adalah Muslim. Walaupun Muslim, tapi warga sekitar ikut andil dalam artian warga sekitar selalu menjaga keamanan, untuk kebersihan warga ikut membersihkan lokasinya, menjaga ketentraman sehingga keharmonisasi, kemudian toleransi beragama cukup tinggi warga sekitar untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak mereka ikuti. Di Pantai Ngombaran hingga saat ini toleransinya tetap terjaga antara umat Hindu Dharma dan warga sekitar yang ada di situ. Wujud pluralisme sejati ala Pantai Ngombaran Desa Kanegoro dapat dicontoh oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Jogja sendiri. Saling bertoleransi serta berjalan beriringan, saling membantu tanpa mengganggu satu sama lain akan menciptakan suatu persatuan di suatu daerah. Bayu Senaji, Gunung Kidul. Melanjutkan perjalanan saya di Yogyakarta, saya melewati pos polisi nih. Ngomong-ngomong soal polisi, ternyata di Yogyakarta ada polisi yang menjual cilok. Nah, kalau di Yogyakarta yang unik adalah polisi menjual cilok. Jika kita berjalan-jalan ke Solo, ada sebuah desa yaitu Desa Mancasan.
yang bermata pencaharian membuat gitar. Gitarnya ini tidak hanya dijual di Indonesia, namun juga hingga mancanegara. Mari kita ikuti liputannya. Siapa yang tidak tahu cilok? Makanan ringan khas Jawa Barat yang menjadi salah satu cemilan favorit masyarakat Indonesia. Bentuknya yang kenyal dan bulat, dibumbui dengan saus kacang. Ada yang unik nih dari Cilok 86, yaitu seorang polisi yang bekerja sampingan sebagai penjual cilok di pinggiran jalan. Tony Purwanto, pemilik dari Cilok 86, adalah salah satu anggota Polri yang berdinas di Divisi Humas Polda DIY. Tony yang berpangkat Bribka ini tidak segan berjualan di pinggir jalan seusai jam kerja di kantor. Tony telah melakukan usaha ini dari tahun lalu, tepatnya pada bulan Maret. Tony mengawali usahanya karena memiliki hobi memasak dan kerinduannya kepada cilok pada saat dinas di Jakarta. Awal mula berjualan cilok dari hobi ya. Dulu saya cilok itu makanan yang menurut saya istimewa itu. Karena bentuknya kecil, bulat, memang didesain pas di mulut itu. Terus semua kalangan juga suka itu kan. Waktu saya masih di Polda Metro, terus saya pindah ke Polda DIY ini, saya juga kepikiran apa yang kira-kira usaha untuk menambah income keluarga, pemasukan atau buat jajan anak itu kan. Tony belajar otodidak untuk pembuatan cilok itu sendiri, dari mulai tekstur, rasa, dan bahan. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di dapur milik Bapak Tony Purwanto, seorang polisi namun berjualan cilok. Ingin tahu bagaimana proses pembuatannya? Mari ikuti. Berprofesi sebagai polisi tidak melupakan dirinya bahwa Tony juga menjadi bagian dari masyarakat. Tony merasa semua orang bisa menyalurkan hobinya masing-masing menjadi suatu usaha yang menghasilkan. Walaupun sudah berjualan sejak tahun lalu, sebagian besar pembelinya tidak mengetahui sosok Tony yang menjadi polisi. Dengar-dengar kan ini katanya yang punya polisi ya. Kalau menurut saya sah-sah aja ya polisi, maupun dia pegawai ataupun dia aparat negara, tetapi ketika dia memiliki bisnis itu sangat luar biasa sih menurut saya. Sebelumnya saya nggak tahu ya kalau beliaunya adalah polisi, tapi menurut saya bagus juga sih, karena beliau selain sebagai abdi negara juga usaha, saya kira bagus juga, bisa dicontoh untuk teman-teman muda ini. Nah pemirsa, ini adalah cilok hasil buatan dari Bapak Tony Purwanto. Meskipun beliau berprofesi sebagai polisi, namun cilok ini tidak kalah enak dari pedagang yang lainnya. Bagi pemirsa yang ingin mencicipi cilok 86 ini, pemirsa bisa datang ke Jalan Raya Tajem, kilometer 2. Dan Kak Ibrahim melaporkan dari Maguwo Harjo, Yogyakarta. Usaha mikro kecil menengah yang biasa kita sebut dengan UMKM sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya masyarakat desa Kampung Gitar yang berada di Sukoharjo, tepatnya Desa Mancasan. Kampung Gitar ini sudah berdiri sejak tahun 1975 dan banyak dari warga Mancasan yang memilih bekerja untuk membuat gitar di rumahnya sendiri. Surojo memiliki usaha gitar sudah 20 tahun. Ia juga mempunyai kelompok usaha pemuda produktif yang diberi nama Seroja Musik. Adanya kampung gitar itu dari nenek moyang kita sebelum saya lahir itu udah ada industri-industri kecil gitar. Berarti
gitar ini tinggalan nenek moyang sekitar 1970-an. Gini kan Mas caranya? Iya, Mbak. Ternyata proses pembuatan gitar itu nggak cuma 1-2 kali tahap. Nah sekarang Lintang lagi ada di proses nyanding. Lintang lanjutin dulu ya nyandingnya. Pengerjaan gitar biasanya memakan waktu 2 hari dari proses awal hingga menjadi seperti gitar-gitar dijemur ini. Surojo menerima pemesanan dalam jumlah banyak, bahkan pembeli bisa mengambil sesuai yang diinginkan. Menggeluti dunia gitar tidak hanya 1-2 tahun, membuat Surojo sudah biasa menerima pesanan dalam jumlah yang fantastis. Nah ini adalah salah satu gitar hasil dari Kampung Mancasan. Buat teman-teman yang mau beli gitar dengan jumlah yang banyak, boleh banget langsung ke Desa Mancasan, Sukoharjo. Lintang pamit, dadah! Nah pemirsa, sekarang saya sedang berada di Kampung Ketandan. Kampung Ketandan merupakan kampung yang melegenda karena telah berdiri sejak tahun 1942. Ngomong-ngomong masalah melegenda, di Magelang ada Kupat Tahu Pojok yang berdiri sejak tahun 1942 dan menjadi langganan pejabat Republik Indonesia. Setelah seharian berjalan-jalan di Yogyakarta, saya merasa lelah dan ingin spa. Namun tahukah Anda bahwa spa itu tidak hanya untuk manusia loh? Di Bantul, Yogyakarta ada spa untuk sapi. Penasaran bagaimana liputannya? Nah, kedua informasi tadi sekaligus menutup Surya Kanta. Meisada dan kru yang bertugas pamit undur diri dan see you next trip. Kota Magelang memiliki sebutan kota sejuta bunga. Selain itu, Magelang juga memiliki makanan khas seperti getuk dan kupat tahu. Nah, Kupat Tahu Pojok Magelang yang terletak di kios Jalan Tentara Pelajar nomor 14 memiliki cita rasa yang melegenda. Mbak, kupat tahunya pesan 1 ya. Warung ini sudah berdiri sejak 1942, berarti umurnya sudah 77 tahun. Banyak foto pejabat. Dinding bercat hijau ini dihiasi dengan figura foto pejabat Republik Indonesia yang menjadi pelanggan Kupat Tahu Pojok. Di antaranya, terdapat foto Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan beberapa menteri Indonesia. Selain itu, menurut Sri Kuntaryati, pengelola Kupat Tahu Pojok Magelang, juga menjadi langganan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. ya, zaman Pak Harto presidennya, itu kita berkesempatan dipesan untuk masak di Istana Negara atas pesanan keluarga presiden. Jadi selama 3 tahun berturut-turut setiap peringatan 17 Agustus.
Nah pemirsa, yang membuat istimewa kupat tahu pojok dibanding dengan yang lainnya terletak pada tahu dan kecap. Tahu yang digunakan merupakan pesanan khusus dari pabrik yang tidak bisa dibeli oleh warung lain. Selain itu, tahu ini tidak bisa ditemukan di pasar atau supermarket. Nah, untuk kecapnya merupakan produksi sendiri dari tahu pojok Magelang. Ditambah beberapa bahan spesial membuat kecap ini sangat cocok untuk kupat tahu. Resep rahasia telah diturunkan dari almarhum orang tua Sri Kuntaryati, yang kini menjadi penerus kupat tahu pojok Magelang untuk menjaga resep leluhur dari 1942 hingga kini. Cita rasa khas inilah yang tidak dapat ditiru dan ditemukan pada kupat tahu manapun, sehingga menjadikan kegemaran di setiap lidah yang mencicipi. Tak heran jika warung ini selalu ramai pembeli, terlebih pada jam makan siang. Bahkan mereka rela mengantri untuk mendapatkan sepiring kupat tahu. Nah pemirsa, cara pembuatan kupat tahu pojok tidak jauh berbeda dengan kupat tahu pada umumnya. Bahan dasar yang digunakan pun sama, dengan menghaluskan bawang putih dan memasukkan kupat ke piring sebagai bahan utamanya. Tahu pun digoreng langsung di warung, lalu dalam kondisi panas dipotong dan dicampur dengan kupat, ditambah dengan bakwan, kol, serta tauge di atasnya. Dan yang terakhir disiram kuah spesial. Rasanya membuat siapapun ingin mencicipinya. Patut jika kupat tahu ini menjadi langganan para presiden karena tahunya yang lembut banget ketika masuk di mulut dan kuahnya ada rasa khas yang nggak bisa ditemuin di kupat tahu lainnya. Mariana ada melaporkan dari Magelang. Habisin dulu ya. Untuk menghilangkan rasa lelah, biasanya orang akan mengunjungi tempat pijat atau melakukan spa di salon. Tapi pijat memijat ini tidak hanya untuk manusia loh, hewan juga perlu pijat. Fungsinya sama, yaitu untuk mengendurkan otot-otot. Di Jogja, tepatnya daerah Pleret Bantul, terdapat seorang pemijat sapi. Ia adalah Pak Dul Aman, pemijat sapi yang sudah berpengalaman selama 36 tahun. Selain memijat manusia, Pak Dul juga memijat sapi yang biasa disebut spa sapi. Spa sapi adalah pijat untuk sapi yang sedang sakit. Menurut Pak Dul, penyakit yang diderita hewan hampir sama dengan manusia. Itulah yang menjadi alasan kenapa sapi perlu dipijat. Dalam memijat sapi, Pak Dul tidak menggunakan teknik khusus, karena menurutnya penyakit pada hewan biasanya seperti keseleo dan kecapean. Sehingga Pak Dul menggunakan teknik yang sama seperti jika sedang memijat manusia. Sebelum pergi memijat sapi, Pak Dul akan membuat ramuan khusus yang akan diberikan kepada sapi setelah dipijat. Setelah sapi dipijat, otot-ototnya akan diberi ramuan yang dibuat sendiri oleh Pak Dul. Ramuan-ramuan tersebut terbuat dari bahan-bahan alami. Yuk kita ikuti cara pembuatannya. Pertama, masukkan cabai rawit serta jahe kemudian ditumbuk. Setelah cabai rawit dan jahe sedikit halus, pindahkan ke toples untuk mencampurkan dengan spiritus. Dan ramuan siap untuk dibawa ke kandang sapi. Pak Dul akan meraba bagian tubuh sapi untuk menemukan letak penyakitnya, yang biasanya dimulai dari tulang punggung. Setelah selesai memijat sapi, Pak Dul akan mengoleskan ramuan yang telah dibuat tadi ke tubuh sapi, dari perut, tulang punggung, hingga ekor.
Sedari kecil, Pak Dul sering diajak ayahnya untuk pergi memijat hewan. Dari situlah Pak Dul menuruni ilmu memijat hewan. Ya, bisa kita sebut ilmu turun-temurun. Ilmunya turunan dari orang tua. Jadi ilmu Pak Dul itu diturunkan dari orang tua sejak Pak Dul kelas 2 SR. Kelas 2 SR itu tahun 57-58. Spa sapi yang dilakukan Pak Dul dapat menyembuhkan penyakit fisik yang dialami sapi sampai sakit seperti kesurupan yang biasa disebut sengkolo. Ciri-ciri sapi yang kena sengkolo itu nggak mau makan, sukanya cuma tidur, lantas ini di mulut keluar liurnya terus. Selama puluhan tahun memijat hewan, Pak Dul mengalami suka duka sebagai pemijat hewan. Pak Dul juga tidak pernah mematok tarif untuk jasa pijatnya. Yang ia utamakan adalah kesembuhan hewan ternak yang dipijatnya. Mesada melaporkan dari Bantul, Yogyakarta.